Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi pemirsa yang ada di rumah. Sore hari ini saya Pulung Aji dengan beberapa teman rekan dari Aktivis 98. Ada Mas Taufik Monyong, ada Mas Andreas Mardede, dan teman-teman yang lain. Hari ini kita membahas soal aksi demonstrasi yang terjadi di Jawa Timur kemarin, khususnya di Surabaya. Beberapa hal tampaknya suatu yang menarik karena ini peristiwa yang sudah lama terjadi, terakhir tahun 98, terus kemudian baru kali ini kemarin terjadi sempat bakar-bakaran dan sebagainya. Sebenarnya ada apa sih yang menjadi persoalan dan kenapa terjadi konflik horizontal antara warga dengan warga, benturan dengan benturan, warga dengan intel dan sebagainya. Saya coba Mas Taufik Monyong, kira-kira apa yang terjadi yang kemarin itu sampai bisa melihat kejadian yang menimpa warga Surabaya? Oke, hari Jumat, tepatnya tanggal 20 berapa itu? 25, mulai dari 25 mulai. Ya, hari Jumat yang pasti karena saya baru pulang dari siaran ya. Saya juga lagi selesai aktivitas saya sebagai presenter. Pulang dari situ sudah ada gerakan pasca di Jakarta, seorang ojol dilindas oleh kendaraan Brimob. Malam itu di Polda ada doa bersama antara ojol dengan Brimob dan banyak orang. Tapi setelah itu saya pulang, ternyata seperjalanan itu sudah mulai banyak kerumunan massa. Supir ojol dimulai ada di Basuki Rahmat. Karena kayaknya kurang menarik saya bawa mobil, saya pulang dan mengendarai sepeda motor. Tiba-tiba saya masuk di daerah Stasiun Gubeng itu sudah mulai sangat ramai, bahkan saya itu sudah tidak boleh masuk. Kayaknya sudah ada setting bahwa akses jalan mau masuk ke jembatan, ke jalan di atas viaduk itu sudah ditutup oleh orang-orang yang memang mau menciptakan suasana kurang nyaman. Ternyata sudah mulai kejar-kejaran, sampai saya melihat bahwa saya itu terjepit di antara rel kereta api, sehingga saya harus menemui Wahyu pada waktu itu di Taman Bungkul. Saya harus muter. Saya tanya dulu sama Wahyu, gimana cara tengah repot, rumit. Nah setelah itu bahwa kondisi pada waktu itu sangat kredit, saya nyampaikan pada Wahyu. Sampai di depan Taman Bungkul, pos polisi pada waktu itu sudah terbakar. Nah sangat singkat. Saya menunggu gak sampai sekitar 5 menit, ternyata di depan lagi Wahyu sampai teriak-teriak bahwa Cak mulai dibakar lagi. Nah kita langsung nyamperin. Nah saya ngamati ya kecepatan anak-anak ini dan mungkin pemuda yang melakukan aktivitas itu sangat cepat aktivitasnya, dan mereka tenang loh. Membakar itu sangat tenang, tidak terkesan terburu-buru, tidak terkesan gopoh, ingin merusak dengan cara tidak. Walaupun di belakang sana, jadi di belakang sana kalau nggak salah itu jaraknya antara Pandigiling itu sudah ada tentara yang sudah standby, polisi, mohon maaf saya ralat, Brimob pada waktu itu, yang sudah naik sepeda motor. Tapi kenapa kok ada pembiaran? Brimobnya sangat lambat. Kalau sepeda motor itu sudah cepat, harusnya kan sudah mengejar mereka, tarik tukang. Tapi kayaknya hanya ditembak dengan gas air mata, ditunggu lagi, dibersihkan lagi, mereka bergerak lagi, melewati Wonokromo. Saya dengan Mas Wahyu, dengan Mas Saipul pada waktu itu, yang sedang memonitor betul. Kok kayaknya ada kesan kayak ini sebagai performing art, atau yang patut untuk ditonton, sehingga adegan, katanya Mas Wahyu, ini kalau bakar-bakaran Surabaya membara, versi aparat dengan rakyat. Saya muter sampai di depan Bungkul, sampai di Wonokromo, muter lagi sampai Waru itu saya udah gak nonton, saya balik lagi dengan Mas Wahyu karena ada kejadian pada waktu itu kita muter di Ayani melawan arus, karena pada saat itu anak-anak yang bawa bendera partai politik ngambil di jalan, bukan karena partai, ngambil di jalan, mau masuk ke Polsek Wonokromo. Nah ketika mau Polsek Wonokromo, warga sudah menyerang. Nah ini kayaknya, nah ini apakah memang orang yang demo jam segitu itu kan, kalau Undang-Undang Nomor 9 tahun 99 kata Pak pembuat undang-undang itu adalah pemerintah, bukan kita. Kita seorang aktivis 98 itu kalau sudah ada aturan begitu ya jam 6 bubar. Nah artinya
Artinya ini patut kita curiga. Nah, patut kita curiga sebagai aktivis, kami curiga. Loh, jam segini kok tidak bubar dan tidak dibubarkan? Pak Pardede lebih detail sebagai pengamat. Nah, saya ngamati di lapangan, jam segitu tidak dibubarkan. Bahkan terjadilah antara mengeroyok antara warga dengan sang berusuh. Batu keluar semuanya. Lalu mereka yang mau masuk ke sana akhirnya melintas kiri, dipukul mundur oleh warga, menggok kiri ke daerah belakangnya Wonokrom, belakang kebun binatang. Kita standby. Saya melihat masyarakat santai nonton. Ini kok gak ada kepanikan? Santai. Lalu mereka santainya tapi bawa besi, bawa batu. Nah, polisi sendiri baru saya lihat yang namanya polisi barisan Brimob itu jalan kaki tenang sambil menyapu. Loh, kok gak ada arahan perintah untuk represif ya? Ya, maksud saya membubarkan karena ini undang-undang. Setelah saya cek kenapa gak dibubarkan, belum ada perintah. Kan perintah undang-undang lebih tinggi daripada perintah komandan. Ini loh, maksudnya perintah undang-undang itu lebih tegas daripada perintah komandan. Ada apa? Sampailah saya, ini kita melihat, loh Mas Wahyu, ini sampai jam 11 loh. Sampai jam 12 ternyata kita lewat di mana? Di Basuki Rahmat, masih ada gerakan-gerakan yang menurut saya bukan liar, sadis. Wajahnya garang, haus, kayak penuh dendam. Ada yang namanya spirit untuk melampiaskan kemarahannya. Mungkin dia pernah mengalami seperti desakan-desakan ekonomi atau tekanan-tekanan hukum. Mungkin juga pernah ditahan oleh aparat lalu juga tidak pernah mengalami. Jadi kayak setengah dendam. Nah, mereka bawa petasan, mereka bawa yang namanya bom molotov. Saya putar balik sama Wahyu dan itu bisa disaksikan. Saya perlu karena Mas Wahyu sebagai wartawan dan Mas Saiful kalau nggak salah ada lagi satu, kita ngelawan arus. Sampailah kita di Gang Setan. Di sana Brimob sudah terlelahkan ya. Kita nunggu sampai sekitar jam 1, jam 2. Tidak dibubarkan. Bahkan kayaknya, loh ini loh aparat tidur. Ternyata aparat itu digantikan oleh tentara, lalu aparat yang ada di sana memukul mundur di Delta. Loh kenapa ini tidak langsung disegerakan, dipukul? Ya? Iya, kalau hanya didorong, kenapa gak dikepung kanan, dikepung kiri, lalu ditutup, ditahan? Ada apa? Apakah kami sebagai warga Surabaya, aktivis 98, memang diciptakan situasi mencekam? Sehingga warga Surabaya itu disuruh takut. Dan selanjutnya kan hari kedua. Ini mungkin saya ilustrasi hari pertama aja kanjangnya kayak gitu. Monggo, mari silakan. Mas Andreas Pardede, melihat kejadian kemarin, tampaknya jenengan punya pengalaman sendiri juga terhadap peristiwa kemarin. Menurut sampean, apa yang terjadi dengan warga Surabaya? Apakah memang ada benturan ini disengaja, yaitu akan terjadi konflik horizontal itu disengaja dibuat, dan kenapa terus demikian? Iya, saya melihat persoalan yang terjadi akhir-akhir ini tidak secara parsial ya. Saya coba menjelaskan ini secara komprehensif begitu. Apa yang terjadi saat ini sebenarnya, inilah yang disebut gerakan sosial ya. Gerakan sosial yang terdiri dari gerakan mahasiswa dan amuk rakyat begitu. Saya menyebutnya amuk rakyat. Secara teori ya, apa yang dikatakan Gustav Le Bon, salah satu teoritisi psikologi sosial, dan Emil Durkheim, salah satu teoritisi sosiologi, mengatakan bahwa adanya gerakan sosial, gerakan mahasiswa dan amuk rakyat itu tidak terjadi dengan sendirinya. Itu reaksi respon terhadap kondisi sosial ekonomi dan politik begitu. Apa yang menjadi kondisinya? Sebenarnya akar persoalan yang utama adalah sebenarnya kegagalan rejim yang berkuasa sekarang mengelola negara, sehingga terjadinya kemiskinan ya, penderitaan hidup rakyat, pengangguran, kesenjangan dan lain sebagainya. Inilah kondisi sosial ekonomi politik kita yang kemarin itu pemantiknya, triggernya itu adalah adanya kenaikan tunjangan gaji DPR dan juga adanya peningkatan pajak-pajak yang membuat rakyat semakin tertekan hidupnya, semakin mengalami keresahan begitu. Ya, terakhir itu pemantiknya adalah terjadinya pembunuhan terhadap ojol
yang digilas oleh mobil Trantis Brimob gitu loh. Itu mendorong rakyat semakin marah begitu. Jadi saya kira kita tidak bisa melihat persoalan ini secara parsial, harus melihat ini dari persoalan, akar persoalan yang ada di Republik ini. Ya, amuk rakyat, terlepas itu disusupi, diprovokasi, itu akan pasti terjadi. Dan saya sebelumnya di salah satu stasiun televisi di Jawa Timur sudah mengungkapkan itu, bahwa solidaritas rakyat miskin yang sekarang jumlahnya berdasarkan data Bank Dunia itu 171 juta, 60% lebih rakyat miskin kita. Ini jika terjadi solidaritas emosi mereka, ini bisa mengakibatkan kerusuhan, jarah menjarah begitu. Rakyat yang lapar, penyelesaiannya dia harus dikasih makan begitu. Bukan direpresif, bukan ditindas begitu. Ini yang harus kita pahami, seluruh rakyat Indonesia harus memahami ini. Kita jangan lagi menyalahkan rakyat yang sekarang sudah susah hidupnya. Begitu. Jadi ini yang harus kita lihat persoalan utamanya. Tidak begitu saja menyalahkan apa yang terjadi. Oke lah, memang di gerakan 98 itu juga tidak terhindar gerakan-gerakan mahasiswa dan kekuatan rakyat pada saat itu tidak terhindar dari adanya upaya-upaya menyusupi, membuat gerakan itu menjadi chaos, ya ada pihak-pihak yang provokasi. Tapi saya kira itu bukan persoalan utamanya begitu, ya. Seperti apapun kita menjaga gerakan sosial ini, kalau akar persoalannya tidak diselesaikan, ini akan berkepanjangan. Redanya sekarang gerakan sosial ini hanya sementara saja. Ini akan terjadi terus-menerus begitu. Kalau tidak diselesaikan masalah-masalah yang dihadapi rakyat, ini akan terjadi secara kontinu, secara berkepanjangan. Jadi ini yang harus kita pahami begitu, ya. Jadi saya kira rejim yang berkuasa, baik itu eksekutif maupun legislatif, harus memahami persoalan ini. Mereka harus punya tanggung jawab moral, khususnya rejim yang berkuasa, terhadap apa yang terjadi sekarang. Jadi tidak menyalahkan rakyat begitu. Sekarang ini ya, coba kita lihat tanggapan presiden kita terhadap rakyat kita yang mengalami kematian dan lain sebagainya. Itu dibandingkan apa yang tanggapan dia terhadap aparat kepolisian yang dia berikan kenaikan pangkat. Dia tidak peduli terhadap orang yang mati begitu loh. Apa terus yang diberikan kepada mereka yang mahasiswa sudah bertambah jumlah orang yang mati begitu. Ini yang harus saya sadarkan seluruh rakyat Indonesia terhadap ini, khususnya gerakan mahasiswa, melihat ini dari akar persoalannya seperti itu. Tidak melihat ini secara bagian per bagian parsial begitu. Nah, oleh karena itu ya, ke depan sebenarnya pemerintah kita harus serius melakukan langkah-langkah perubahan sebelum gerakan mahasiswa dan kekuatan rakyat melakukan perubahan itu sendiri seperti 98. Gabungan gerakan mahasiswa dan kekuatan rakyat itu benar-benar bisa menggulingkan rejim diktator Soeharto pada saat itu. Kenapa? Karena isi republik ini semua sudah KKN, ya sudah KKN, dan adanya ketidakpastian hukum. Bayangkan hukum sekarang di republik ini sudah dipermainkan oleh elit-elit politik kita, begitu loh. Orang-orang yang berduit semua itu bisa membeli hukum, sementara rakyat, ya hanya pelanggaran hukum kecil saja sudah ditindas mereka oleh aparat hukum begitu. Seluruh sumber daya alam kita sekarang dieksploitasi oleh elit-elit politik dan oligarkinya, kroni-kroninya, pengusaha-pengusaha yang ada di dekat mereka. Itu untuk kepentingan mereka saja. Lihatlah daya beli masyarakat tidak ada karena uang itu diakumulasi oleh mereka sendiri untuk kepentingan kekuasaannya seperti itu. Ini yang harus dibongkar begitu. Kita jangan melihat hal-hal yang kecil. Yang itu yang sifatnya kemarin bakar-membakar itu bagian dari ekses dari amuk rakyat itu. Udah terlalu lama keresahan rakyat ini terjadi. Mulai dari 10 tahun yang lalu, ya rejim sebelumnya dilanjutkan lagi oleh rejim yang sekarang ini. 1 tahun terakhir apa yang dilakukan rejim yang berkuasa sekarang? Tidak ada. Untuk mensejahterakan rakyat tidak ada. Apapun yang dilakukan begitu. Ini adalah bentuk kekecewaan, akumulasi kekecewaan, keresahan rakyat Indonesia saat ini. Itu sebabnya dengan adanya teknologi digital sekarang, gerakan itu, amuk rakyat itu berkembang dengan sangat cepat ke seluruh pelosok Republik Indonesia begitu. Ya. Jadi itu bedanya dengan di 98. 98 itu secara bertahap terjadi, kalau ini bisa terjadi begitu cepat, secara sporadis begitu. Nah ini yang harus dipahami, jangan sekali-sekali kita menyalahkan rakyat yang
yang sedang marah, yang sedang amuk begitu. Termasuk gerakan mahasiswa yang sekarang untuk mendukung perubahan. Saya kira itu tanggapan saya sementara, Mas Pulung, yang ini harus menjadi perhatian kita bersama. Persoalan apa yang terjadi di Surabaya kan masih bagian kecil dari keseluruhan persoalan kita yang kita hadapi sekarang. Termasuk di Jawa Timur misalnya, baru-baru ini ada rakyat Jawa Timur yang mencoba mereka bersolidaritas untuk demonstrasi meminta penghapusan pajak kendaraan bermotor yang itu banyak menyusahkan rakyat juga begitu. Dan saya kira itu sah-sah saja sepanjang itu dilakukan dengan tertib, dengan damai, silakan. Gak usah takut dan jangan mau ditakut-takuti. Sekali kita ditakut-takuti oleh rejim yang berkuasa, kita akan ditindas terus. Saya nyatakan kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan pernah takut untuk melakukan, memperjuangkan perubahan di Republik ini. Saya kira itu Mas Pulung yang perlu diperhatikan begitu. Mas Taufik, kira-kira setuju nggak dengan pernyataan Mas Andreas Pardede? Soalnya kemarin juga kelihatannya para pejabat kita di eksekutif, baik itu gubernur atau wali kota dan Surabaya, nggak ada gerakan apapun terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti itu. Oke. Jadi saya tanggapi bahwa pemantik sebenarnya yang paling utama memang di DPR RI. Jadi konspirasi yang kita baca sejak awal, Mas Pardede siaran dengan saya pada waktu itu melihat naiknya pajak pada waktu itu, sehingga mulai banyak gerakan. Nah, kenapa ada persoalan itu? Ternyata setelah kita bahas dan kita telisik, kenaikan pajak yang kemarin itu ternyata adalah konspirasi yang dibuat bersama-sama oleh yang namanya DPR. Jadi karena keuangan negara yang tadinya sistemnya adalah kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, berdikari, itu dirubah, lalu membentuklah yang namanya pemerintah pusat dengan yang namanya Danantara. Semua keuangan kita dikumpulkan bersama-sama sehingga Menteri Keuangan tidak punya uang. Nah, bagaimana mengelola, sedangkan Bu Sri Mulyani itu ada sesuatu, ada kebutuhan untuk mengatur tata kelola keuangan, tapi ternyata bagian besar itu sudah dikumpulkan di Danantara. Seakan-akan Menteri Keuangan tidak bisa lagi mendapatkan dari mana ini pemasukannya. Nah, disitulah Bu Sri Mulyani berusaha untuk mencoba solusinya menaikkan pajak. Tidak mau DPR, tapi akhirnya mau karena disogok dengan 1 hari 3 juta. Ini sebuah ironis. Jangan, kalau saya ini bukan goblok, saya walaupun seniman, pedagang, tahu bagaimana cara nyogok dewan. Sehingga mereka sepakat, oke Bu Sri Mulyani naikin ya pajak ya semuanya ya. Tapi yang penting saya bisa joget-joget 1 hari 3 juta. Tambah 50 juta. Nah, uang rumah tinggal. Disitulah yang menurut saya jelas akhirnya amuk massa, kekecewaan kami ini. Terus terang ya, apa sih kurangnya pemerintah itu? Pemerintah itu makan enak dari kita. Jadi yang bisa pejabat-pejabat yang plat merah itu makan dari masyarakat seperti kita semua. Lu kok masih yang sudah cukup? Harusnya pemerintah itu memikirkan. Inilah tadi saya ngomong sama Dodi, kita ini membela negara apa membela bangsa? Kalau membela negara itu Bung Karno dulu sama Bung Hatta memerdekakan Indonesia itu membela negara. Kalau membela bangsa itu membela ibu-ibu itu loh, disejahterakan. Mulai dari Sabang sampai Merauke itu orang-orang di Jalan Raya Darmo, disparitas kan, pejabat-pejabat semua, bahkan orang-orang asing yang punya. Pardede dan saya mojok itu di Kenjeran, ada yang di semuanya kecil. Nah, itu membela bangsa. Loh kok malah pejabat-pejabat itu joget-joget karena sudah disogok 1 hari 3 juta ditambah uang perumahan. Kurang tak? Nah, kembali lagi kepada persoalan, siapa yang punya kader itu? Pardede? Bukan. Partai politik, oligarki yang punya tanggung jawab secara moral kepada anggota dewannya yang secara mentalitas dan moralitas tidak bermoral, tapi dia lintah darat, jamur kulitnya negara. Nah, akhirnya terjadilah gerakan seperti ini. Nah, kenapa masyarakat itu sepertinya ada, yang saya katakan tadi, bahwa ada yang namanya kekecewaan yang akumulatif. Kecewaan yang akumulatif. Sudah kena bayar pajak, sudah kena double-double, lalu kena diskriminasi, bahkan kadang-kadang dana
bantuan pemerintah itu tidak tepat sasaran, kelompoknya mereka yang kaya. Tapi kita di Surabaya itu pajak terus. Yang kedua, kenapa pemerintah tidak keluar? Katanya wali kota Surabaya, katanya gubernur, wakil wali kota, kemana mereka? Satuan-satuan keamanan penjaga kotanya mana? Pol PP, Linmas, BPPD, kok gak ada di jalan? Ketika chaos, malah kita yang jaga. Disuruh kita jargon. Wah, banyak teman-teman kita yang aktivis 98 itu ngomong, jaga Surabaya. Kemana dia waktu kerusuhan pada waktu itu? Tidak ada saya melihat. Mohon maaf kasar ya, mungkin berak kucing lebih enak lah dicium daripada aktivis mereka dengan omong kotornya di media. Berak kucing masih sedap. Artinya kawan-kawan ini paham lah, jangan hanya makan dari memeras rakyat lah, dewan, ya katanya Bung Pardede tadi, rezim ini tidak cukup sebagai presiden, menteri juga rezim, DPR RI juga rezim, partai politik juga rezim. Sadar apa enggak? Kami ini hanya sekedar dipaksa untuk setor kepada, ya memang rakyat ini yang punya kendali. Ya, jadi saya mau menambahkan begini. Kalau Prabowo ya, Presiden Prabowo memang serius mau melakukan langkah-langkah perubahan, itu harus mulai dari dirinya. Karena dia pimpinan paling tinggi di Republik ini. Pertama, langkah pertama yang harus dia lakukan adalah memangkas separuh itu kabinetnya. Karena kabinet sekarang udah terlalu gemuk. Ada tambahan lagi, Bu. Ada Dewan Perburuan sekarang. Iya, itu ada lagi itu Badan Otorita Pembangunan Pantura itu. Ya, ada lagi ya. Tapi kementerian untuk haji. Iya, jadi ini ditambah semua. Jadi uang rakyat, pemborosan uang rakyat sebenarnya pertama untuk itu, membiayai kabinet rejim Prabowo ini yang begitu besar begitu. Saya usulkan agar itu dipangkas separuh, paling tidak 20-25 menteri kelembagaan. Tidak boleh lebih dari itu. Supaya anggaran yang harusnya untuk membiayai itu dikembalikan ke rakyat lewat program-program yang itu berkaitan langsung kepada kesejahteraan rakyat, untuk kesehatan, untuk subsidi kesehatan, untuk pendidikan dan lain sebagainya. Itu yang paling penting. Jadi saya khawatir selama ini Pak Presiden ini dibisiki oleh pembisik-pembisiknya. Itu sesuatu yang tidak benar begitu. Mereka membisikkan mungkin Indonesia ini baik-baik saja. Seharusnya Pak Prabowo saatnya turun itu ke bawah. Lihat itu rakyat yang sekarang miskin, menderita begitu loh. Tidak punya daya beli, pengangguran yang begitu besar. Gitu. Jadi saya kira perubahan harus dimulai dari rejim yang berkuasa, yaitu Pak Prabowo begitu. Dia penguasanya. Dia pemimpin tertinggi, penguasa di Republik ini. Mulai dari dirinya. Kalau dia tidak mau melakukan penghematan besar-besaran dari dirinya, maka sebenarnya tidak layak lagi rakyat mengikutinya. Oke, Anda dipilih secara legal lewat pemilu, tapi itu hanya mekanisme suksesi saja. Bukan berarti legitimasi rakyat itu, pengakuan rakyat itu seterusnya ke Anda. Dalam perjalanannya legitimasi itu bisa hilang. Sebagaimana Soeharto dulu. Hilang legitimasi pengakuan rakyat terhadap dia sehingga dia harus digulingkan begitu. Pak Andreas, kira-kira terkait penanganan aksi kemarin kan tampaknya terjadi bakar-bakar juga. Itu entah itu pelakunya siapa dan sebagainya. Sebenarnya penanganan SOP-nya sesuai SOP apa sih yang dilakukan? Nah, yang pertama yang perlu kita sampaikan adalah bahwa aksi masyarakat, demonstrasi ya, mahasiswa maupun rakyat itu sudah dijamin oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, dan diperkuat oleh undang-undang begitu. Nah, sementara di sisi lain ada aparat negara yang itu harus melindungi gerakan-gerakan itu. Ya, jadi tugas mereka lah, kalaupun ada penyusupan, provokasi yang ingin merusak gerakan itu, itulah yang mereka tangkap. Bukan rakyat, bukan mahasiswa yang mereka pukuli sampai mati begitu loh. Jadi itu aparat negara itu adalah aparat rakyat. Anda harus mengabdi kepada rakyat. Saya ingatkan kepada polisi seluruh Indonesia, Anda sekali lagi adalah pengabdi rakyat. Oleh karena itu Anda harus mengabdi kepada rakyat, bukan kepada penguasa begitu. Jadi rakyat yang harus Anda lindungi, bukan Anda bunuh begitu. Karena semua pendapatan Anda, pakaian Anda, yang Anda makan, semua peralatan-peralatan di polisi itu semua dari pajak hasil rakyat, keringat rakyat. Begitu. Sebelum itu ditarik kembali oleh rakyat, maka sudah saatnya polisi itu profesional menjalankan tugasnya. Kalau ada memang provokator, orang yang menyusupi, tangkap itu. Bukan gerakan mahasiswa, gerakan rakyat yang Anda bubarkan, Anda represif begitu. Itu yang keliru. Itu saran saya ke depan ya. Kalau ada pihak-pihak memang yang melakukan tindak pidana dan segala macam, ya silahkan. Tetapi itu harus jelas.
bukan kambing hitam. Sekarang sudah mulai terjadi pengkambing hitaman ya terhadap sejumlah masyarakat sipil begitu. Bukan itu masalahnya. Yang saya katakan tadi, pokok persoalannya adalah kegagalan negara mengelola negara ini. Rezim yang berkuasa gagal mengelola negara ini, bukan mencari kambing hitam begitu loh. Itu tanggapan dari saya tentang bagaimana mengelola menjaga mengelola aksi-aksi rakyat dan mahasiswa begitu. Oke. Kalau memang darurat kayak kemarin, harusnya memang intelijen itu mengidentifikasi di mana sebenarnya 2-3 kali itu sudah kelihatan. Oh, ini sasarannya. Seperti itu di Tegal Sari. Tegal Sari saya lihat hari pertama itu dijaga ketat. Yang kedua, hari kedua kok tidak dijaga ketat. Bahkan ada semacam misalkan dibiarkan aja deh. Ternyata satuan unitnya sudah hilang semuanya. Gerahadi juga. Nah, di Gerahadi saya tahu sendiri jamnya, detik per detik. Ketika aksi ribut kayak gitu, Bukoviva melakukan dialog. Dan saya ada di Polrestabes dengan adik-adik saya GMNI sedang mengeluarkan hampir sekitar 8 orang. Tinggal 2 pada waktu itu. Ternyata Bukoviva bersama Pangdam pada waktu itu. Saya lihat memang mobilnya memang dari, dan adik-adik saya mahasiswa kalau nggak salah GMNI UNES teriak merdeka, merdeka. Bukoviva buka pintu itu, dada-dada masuk. Nah, rasanya sudah nggak enak, saya keluar. Ternyata Gerahadi terbakar. Wahyu yang lapor, terbakar. Nah, apa sebenarnya? Kenapa Gerahadi yang begitu banyak orang? Satpol PP Surabaya banyak daripada jaga ngobrak-obrak. Kenapa kok nggak disuruh antisipasi? Ketakutan tak? Semuanya linmas juga banyak. Nggak ada yang operasi. Sama-sama jaga. Kalau semua, mohon maaf ya, Gerahadi segitu besarnya itu tidak ada APAR tak? Nah, makanya itu yang alat pemadam kebakaran, ada water cannon. Lah, kenapa APAR pada waktu itu kok kayaknya miskin? Sedangkan kalau adik-adik saya demo bakar ban 1, itu APARnya 5. Nah, mohon maaf, ini ada apa? Saya tidak menuduh karena saya tidak punya bukti, tapi saya melihat bahwa harusnya respon ketika begitu APAR yang digerakkan. Jangan langsung, kalau sudah seperti ini jadi tontonan. Ini memalukan, pemerintah itu memalukan. Lalu aparat pelayan katanya mengayomi, melindungi dan melayani. Melindungi apa? Kantor gubernur dibakar, tidak ada yang dilindungi. Itu katanya Pak Pari, hati-hati. Ini masih akan berjalan. Ini masih tidak selegas. Ini masih hanya pengampunan pencabutan anggota DPR yang kemarin joget-joget. Belum yang flexing-flexing. Nah, nanti kalau semuanya anak-anak muda tantrum semuanya, FOMO itu akan, ini sudah online semua loh. Live-live itu juga mereka dapat ikan paus, mereka bakar lagi. Kalau 1 kali bakar, dapat ikan paus lagi 3,5 juta, lalu dibakar semuanya. Mereka dapat deposit, tapi semuanya aset terbakar. Hati-hati, kita sedang bermain-main di air keruh. Jadi kita ini sama saya Pak Dede, Mas Didot dan kawan-kawan di sini, ini peduli. Aparat, ingat-ingat, ini kita peduli, bukan tidak peduli. Kita perhatian betul, bangsa dan negara ini warisan rakyat, bukan warisan kalian. Terima kasih. Oke. Terakhir, Cak Taufik, kira-kira apa gagasan yang untuk perubahan saat ini? Apakah kita menunggu atau masih ada berjilid-jilid aksi demonstrasinya, seperti apa, Mas Taufik? Terakhir ini. Oke, sebagai masukan, bedanya 98 itu gerakan itu santun, dapat simpati dari masyarakat. Oke lah, sekarang ini puncak walaupun agak sangat memanas. Tapi alangkah baiknya pemerintah itu sadar diri karena ini sudah klimaks. Tapi ya itu tadi, introspeksi dari pemerintah untuk segera dia membenahi dirinya. Dan sekaligus santunlah kepada masyarakat. Jangan rakyat itu jadikan martir, dijadikan alat adu domba, lalu dijadikan korban lagi. Seakan-akan tanpa ada korban, kayaknya tidak ada perubahan. Ya, apa kedua, tolong kepada masyarakat betul-betul memberikan saran dan usulan itu dengan cara yang sopan. Dulu 98 itu orang teman-teman dipukuli diam. Benar. Tidak ada. Karena apa? Kita ini kan membangun sesuatu itu butuh perjuangan yang besar, effort yang besar. Dan kepada aktivis, tolonglah pemerintah. Adik-adik saya mahasiswa itu adalah ayam-ayam jagonya negara. Ayam jagonya negara. Dalam konteks seperti ini, Pak Dede dan kita semuanya, tanpa dulu kita jadi mahasiswa, tidak mengkritisi. Sumbangsi ini kayaknya tidak ada, paling saya mah jadi tukang, jadi apa. Tapi
panggilan saya, Pak Dede, Mas Didot, lalu Mas Hen, ini karena kita ini dulu ada ayam jagonya negara. Nah, jangan nanti adik-adik mahasiswa dipukuli sampai luka. Kemarin di Polrestabes karena bentrok antara kelompok geng motor, kelompok mahasiswa dianggap juga geng motor. Tolong aparat Bisa bedakan. bisa mengidentifikasi. Kalau tidak identifikasi berarti sistem intelijen dan tim intelijen dari aparat kepolisian dan tentara gagal membaca peta. Dan tidak tahu angle bagaimana menyelesaikan masalah di Jawa Timur dan di Surabaya dan seluruhnya mulai dari Ngawi sampai Banyuwangi. Gitu. Ya, saya tambah ya, terakhir dari saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia maupun gerakan mahasiswa harus tetap melakukan gerakan-gerakan sosial untuk memberikan kritik masukan kepada yang berkuasa, rejim yang berkuasa, agar rejim yang berkuasa mau melakukan perubahan. Tanpa tekanan, tanpa kritik dari gerakan mahasiswa dan kekuatan rakyat, perubahan tidak akan terjadi. Oleh karena itu saya mengingatkan Pak Prabowo sebagai penguasa, sebelum sasaran perubahan ini kepada dia untuk meminta dia turun dari jabatannya, segeralah melakukan perubahan untuk rakyat. Kalau tidak, sasaran perubahan ini akan meminta dia turun dari jabatannya. Dan itu juga sebagai tanggung jawab moral karena dia gagal mengelola negara. Oleh karena itu, kalau Anda mau punya kesempatan kedua, Anda harus segera melakukan reformasi segera, reformasi total, khususnya di kabinet Anda, di lembaga-lembaga pemerintahan yang ada, dan juga termasuk hukum kita. Sistem hukum kita harus dibenahi secara revolusioner, secara mendasar. Tidak boleh lagi hukum bisa dipermainkan seperti yang sekarang ini, begitu. Oke, terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Dua narasumber saya sudah mengakhiri dengan cukup sangat objektif dan sangat optimis bahwa Indonesia akan berubah dan akan menjadi lebih baik. Sampai ketemu lagi di lain waktu.